teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku Rahma. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas lagi tentang finansial. Video kali ini khusus aku persembahkan buat teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa. Sebetulnya video ini juga bisa loh buat teman-teman yang gak dapat beasiswa, cuman yang bakalan aku bahas di sini adalah tentang uang beasiswa yang teman-teman mahasiswa dapetin. Nah, sebelum itu aku mau sharing dulu ya. Ini pengalaman pribadi aku sama beberapa teman aku sih sebetulnya ngerasain hal yang sama ya. Jadi kita itu dapat beasiswa. Kalau beasiswanya itu full, itu kita dapat uang pendidikan gratis, terus dapat uang saku buat biaya hidup gitu. Nah, biasanya uang sakunya ini itu kalau di aku ya, itu cairnya 1 semester sekali. Jadi 6 bulan sekali itu baru cairkan uangnya. Besarannya itu sekitar 4.200.000. Nah, tapi di semester-semester awal dari semester 1 sampai semester 5 itu aku bener-bener ngerasain kayak kok uang ini tuh kayak gak kerasa gitu loh. Kenapa ya? Apa kurang sedekah ya, apa kurang barokah ya gitu, sampai ngerasa kayak kemana sih uang ini, padahal aku juga nggak hedon gitu loh, kok bisa tiba-tiba habis gitu, kayak di ghosting gitu loh teman-teman, ngerti nggak sih? Kayak bener-bener bertanya-tanya, sampai aku tuh ngelakuin survei gitu loh, aku nanya ke teman-teman aku kan yang dapat beasiswa juga, uang beasiswamu masih ada nggak sih gitu pas cairan, pas uangnya cair maksudnya. Ini tinggal segini gitu kan, sedih banget gitu, kayak uang itu cepet banget gitu loh habisnya. Nah, terus baru di semester akhir aku kan baru mulai melek finansial ya, baru mulai belajar investasi. Nah, di situ aku bener-bener kayak nyesel, kenapa ya aku nggak dari dulu aja gitu loh ngerti tentang investasi, biar aku bisa lebih awal belajar, biar sedini mungkin ngerti gitu loh gimana caranya mengelola keuangan meskipun aku belum kerja. Nah, dari penyesalan aku ini dan apa yang aku terapin sekarang, aku pengen banget bagiin ke teman-teman caranya, tips dan trik biar uang beasiswa kamu tuh nggak ngerasa kayak angin gitu, biar uangnya itu tetap bisa disimpan buat masa depan. So, karena hidup kita itu nggak cuman sekarang aja, tapi di masa depan juga gitu. Tahun depan pasti bakalan banyak kebutuhan, kita juga nggak tahu pandemi ini berlangsung sampai kapan. Jadi kita harus siap-siap, kita harus semakin banyak belajar hal-hal baru yang berpengaruh dalam kehidupan kita gitu. Karena ternyata tingkat stres seseorang itu bukan karena dia nggak bahagia, nggak punya pasangan gitu, enggak. Kebanyakan tingkat stres itu disebabkan karena keuangan, karena tiba-tiba nggak ada uang, tiba-tiba uang beasiswanya habis gitu kan. Nah, jadi di sini, di video ini aku mau kasih tips buat kalian buat manage uang beasiswa kalian biar lebih lebih terkontrol gitu, biar kelihatan, biar kerasa, biar kalian tetap nyaman buat belanja ini itu, tapi uangnya juga gak cepet habis buat memenuhi kebutuhan ini itu, tapi uangnya masih ada gitu. Oke, kita langsung aja. Karena aku nggak tahu ya uangnya teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa di kampus lain itu berapa, kita pakai contoh uang yang aku dapetin aja. Jadi aku biasanya dapat 4.200.000 selama 1 semester itu, sekali cair uangnya. Jadi nggak setiap bulan, tapi 1 semester itu sekali 4.200.000 gitu ya teman-teman. Nah, 4.200.000 ini kita harus bagi ke dalam 3 pos. Apa aja? Pos yang pertama namanya adalah pos living, pos untuk biaya hidup, pos living buat hidup. Nah, pos living ini alokasinya adalah 50% dari total keseluruhan masukan yang kita punya tadi. Jadi 50% dari 4.200.000 itu sekitar berapa ya? Berapa teman-teman? Coba dihitung ya. Sekitar 2.100.000 rupiah gitu. Jadi sekitar 2.100.000 rupiah ini kita pakai buat dana living, kita simpen buat dana hidup, buat biaya hidup living tadi.
buat kita bayar biaya makan, buat bayar biaya tempat tinggal, kos-kosan, kontrakan gitu. Tapi kayaknya karena ini pandemi ya, jadi kayaknya teman-teman pada di rumah semua kan, karena masih offline. Jadi kalian nggak perlu mikirin makan apa, karena ibu udah masak. Kalian nggak perlu mikirin ngekos bayar bulanannya, karena kalian tinggal di rumah sendiri. Jadi mungkin dana buat kosan dan dana buat makan ini kita alokasiinnya kayak gini, 2.100.000 buat yang pertama itu buat sedekah dulu biar berkah. Buat sedekah kita ambil 100.000. Sedekah ini boleh kalian berupakan uang langsung atau bantuan beras, terus sembako gitu kan, karena sekarang kan banyak yang butuh ya, buat teman-teman yang mungkin lagi isoman atau buat teman-teman yang terdampak gitu. Pokoknya 100.000. Jadi sedekahnya itu 100.000. Belibet banget ya ngomongnya, sorry. 100.000 berarti masih ada 2 juta ya kan? Kita tulis nih biar nggak lupa. Oke, 2.100.000 buat sedekah 100.000. Sedekah 100.000 berarti masih ada 2 juta ya teman-teman. Nah, terus buat kosan. Kos. Biasanya buat kos itu biayanya kalau di Surabaya itu sekitar 500.000 per bulan. Kita ambil rata-rata aja ya, nggak ambil yang murah, nggak ambil yang mahal, ambil rata-rata 500.000 per bulan. Oke, karena sekarang pandemi kan nggak mungkin ngekos, nggak mungkin ngontrak, pasti di rumah kan ya. Kita kasih ke orang tua nih listrik bulanan 200.000 misalkan, 200 berarti 2.100.000 dikurangin 300.000 masih ada 1.800.000 ya kan. Terus uang makan kayaknya nggak perlu masak sendiri karena tinggal sama orang tua. Masa iya masak sendiri-sendiri? Kita kasih aja tuh ke ibu uangnya, 200.000 bu, nih uangnya buat belanja. Bahagianya ya ibu dikasih uang. Oke, 200.000 berarti 100, 200, 200, 500, 2.100.000 kurang 500 berarti 2.600.000. 2.600.000. 1.600.000 kan tinggal. Oke. Bener gak sih? Apa 1.500.000 ya? Ya, 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu kita buat beli internet. Internet kan ini wajib. Kenapa? Karena kita kan daring kan, butuh internet. Kalau yang pasang wifi mungkin per bulannya bayar, kalau di desa aku itu ada yang cuman 100.000 loh per bulan. Beneran ada memang. Ya meskipun sinyalnya agak-agak ya, tapi kan lumayan daripada nggak punya wifi kan ya. 100.000 per bulan. Internet buat wifi, terus buat jaga-jaga nih kalau misal kita lagi keluar. Kita beli paket data nih 100.000 per bulan. Jadi tadi buat internet aja itu 200.000. Oke, berarti 1.500.000 dikurangin 200, 1.300.000. Benar ya? Masih 1.300.000. Nah, kita beliin buat skincare nih. Buat skincare yang wajib. Kalau yang murah-murah tapi berkualitas kayak misalkan Wardah gitu, 300.000 kayaknya udah dapet ya lengkap. 300.000, kita tulis aja 300.000. Terus body care buat beli sabun, shampoo, lulur, masker gitu, katakanlah 200.000. Oke, berarti 1.500.000 kurangin 500 masih ada 1 juta teman-teman. Masih ada 1 juta. Kalau misalkan mau beli apa? Buku, siapa tahu kan masih butuh nyatet kan buat kuliah kan. Buku katakanlah buku tulis habis berapa ya, 50.000 gitu ya. Oke, berarti masih ada 950. Terus buat buku panduan kalau kalian nggak pakai e-book, mungkin sekitar 300 lah buat beli buku ya kan, investasi otak.
Berarti 950 min 300 masih ada 650. Masih ada 650 sisa dari uang living tadi. Ini kalian bisa hemat karena sekarang lagi pandemi, makanya kita tuh kadang harus bersyukur teman-teman. Ternyata dari pandemi itu nggak cuma negatif aja, tapi ada positifnya juga loh. Nah, setelah post living tadi selesai, kita beralih ke post saving. Post saving, menyimpan, berarti tabungan. Ya bener banget. Di tabungan ini teman-teman, kalian bisa alokasikan 30% dari 2.400.000 tadi. 30% dari 2.400.000 dari 4.200.000 sorry, itu 1.260.000. 1.260.000 teman-teman. Nah, 1.260.000 ini kalau kalian mau investasikan bisa ke reksadana, kalian beliin aja 100.000. Kalau kalian nggak berani beli banyak karena kan masih belajar ya, 100.000. Nah, yang lainnya yang 1.160.000 ini kalian taruh di buku tabungan kalian buat dana darurat. Kenapa sih kita harus punya dana darurat? Karena kita nggak bakal tahu kapan kondisi darurat itu nyamperin kita gitu, kayak misal tiba-tiba sakit ya, nah untuk bila sih sakit atau kecelakaan atau apa gitu ya, semoga sehat selalu ya, tapi buat jaga-jaga kan memang harus ada gitu. Nah, kalau kalian nggak berani 100.000, kalian mulai aja 10.000. 10.000 itu kalian udah bisa beli reksadana di Bibit. 10.000 aja. Jadi sisanya taruh di tabungan. Kenapa sisanya ditaruh di tabungan? Karena biar bisa diambil kalau sewaktu-waktu butuh, kan tinggal ke ATM ya kan. Kalau kalian nggak berani beli reksadana, kalian bisa juga beliin emas batangan. Mungkin 500.000 udah dapet kali ya emas batangan. Nah, berarti nanti kalau beli emas 1.260.000 kurangin 500 berarti masih ada 660. Tinggal gimana kalian aja ngelola uang saving kalian ini. Tapi saving 30% ini wajib ya teman-teman, memang harus dari awal disisihkan. Oke, kita lanjut ke post playing. Post playing, namanya aja post playing. Jadi ini post buat senang-senang gitu, bebas kalian mau hedon mau apa bebas. Post playing ini alokasinya adalah 20% dari 4.200.000 tadi. Berapa? Kita hitung. Dari 4.200.000 20%-nya itu 840.000. 840.000 buat dana playing, buat seneng-seneng. Lumayan kan, hampir sejuta ya kan? Hampir sejuta. Nah, ini kalian boleh kalau misalkan aku mau beli baju baru gitu, atau aku mau beli mukena baru, atau aku mau beli gadget baru. Mau beli gadget baru itu dananya dari playing ya, jangan dari saving. No, beda. Jadi dananya dari playing. Ini buat beli gadget, oke? Kalau pengen ganti gadget. Kalau misalkan pengen jalan-jalan, kayaknya nggak mungkin ya, lagi pandemi, lagi PPKM, jalan-jalan kemana? Kalian bisa alihkan playingnya ke shopping. Siapa yang gak suka shopping coba? Pasti banyak kan yang suka shopping, mau itu cowok, mau itu cewek, pasti pada suka shopping. Rata-rata, aku gak bilang semuanya ya, pasti banyak, berarti ada yang sedikit yang gak suka, ya kan? Kita alihkan ke e-commerce, ke Shopee, buat shopping. Oke, 840.000 ini kalian bebas mau pakai apa aja, bebas. Udah bisa seneng-seneng kan? Bisa. Terus kita coba lihat nih, dari hasil kita post-post tadi dana living masih ada 650 teman-teman. Udah habis buat bayar ini itu ya, masih ada 650. Terus di uang saving dana tabungan masih ada 1.260. Ini nggak hilang, masih ada. Berarti 1.260 ditambah 650 apa nih, 1.910.000. masih ada 1.910.000 cuy. Masih banyak juga ya ternyata. Beneran masih banyak loh, 1.910.000, hampir 2 juta teman-teman. Terus masih ada dana playing 840 yang bisa buat hedon.
Ini sih sumpah enak banget kalau kalian terapin, bener-bener kalian gak bakal ngerasa di ghosting karena kalian bener-bener catat itu uang larinya kemana guys, gitu ya. Jadi dari alokasi yang kita bagi tadi 3 itu kita beneran bisa loh masih nyimpen uang segini banyak dari uang beasiswa yang kita dapetin teman-teman. Nah bayangin aja 1.950.000 nih selama kalian kuliah 4 tahun. Jangan 4 tahun lah ya, nggak ngarep pandemi selama itu juga sih, tapi katakanlah 2 tahun ini berarti ada 4 semester. 4 semester berarti 1.950 kali 4 002 4 kali 9 27 36 38 34 7. Ada 7.800.000 yang bisa kalian simpen buat masa depan kalian guys. Tahu nggak sih guys? Kalau kalian nggak nyimpen ini dari sekarang, kalau kalian nggak ngatur ini sedini mungkin, aku jamin kalian bakal nyesel nantinya. Karena di masa transisi kita dapat uang saku terus ke kerja, itu kita juga butuh duit cuy. Minta ke orang tua tuh rasanya udah malu nggak sih, karena udah gede ya kan. Kalau bisa kan malah ngasih ya kan. Jadi kalau kalian terapin ini, kalian bisa nyimpen uang sebanyak itu buat masa depan kalian. Kalau kalian mau beliin rumah, mau beliin tanah, bisa dari uang ini. Yang penting diatur aja dulu, yang penting dicatat aja dulu. Gak usah ribet-ribet, udah pakai 50, 30, 20%. Udah clear masalahnya, biar gak di ghosting guys. Oke gitu aja ya, semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang dapetin beasiswa. Semakin dini kalian tahu, semakin dini kalian nyobain, semakin besar pula efeknya itu buat masa depan kalian. Share video ini ke teman-teman kalian yang butuh. Buat teman-teman kalian yang nggak dapet beasiswa tapi punya penghasilan bulanan, tinggal diatur aja nanti sesuai 50, 30, 20. Oke, kita belajar bareng-bareng, ngasih manfaat ke banyak orang bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. See you.